Aku rela menikah dengan nenek tua pemilik hotel berbintang di kota ini demi membiayai utang ibuku. Ini semua kulakukan tanpa sepengetahuan ibu, tapi semua rahasia terbongkar ketika malam pertama. Namaku Reza, saat ini usiaku 26 tahun. Aku bekerja sebagai resepsionis di salah satu hotel berbintang yang cukup terkenal di Yogyakarta. Awalnya hidupku biasa saja, sampai aku mulai merasakan sorotan berbeda dari pemilik hotel tempatku bekerja, Bu Ratna, seorang janda kaya berusia 72 tahun yang dikenal dingin dan tertutup, tapi punya kuasa besar di hotel ini. Tanpa kusangka, Bu Ratna mulai sering menggoda, dari pujian kecil, candaan yang agak genit, sampai ajakan makan malam pribadi. Sebagai karyawan, tentu aku canggung, tapi juga tak bisa menolak. Saat itulah hidupku mulai berubah karena di sisi lain, aku sedang terjepit oleh utang ibuku yang mencapai ratusan juta rupiah. Kami hampir kehilangan rumah, dan tak ada lagi yang bisa kami andalkan. Aku mulai memanfaatkan perhatian Bu Ratna, sedikit demi sedikit aku bermain peran, membalas perhatiannya, membuatnya merasa dibutuhkan. Ia mulai memberiku uang, hadiah, bahkan promosi kecil. Tapi semuanya runtuh saat ia mengetahui niatku. Dengan tatapan tajam dan nada dingin, ia berkata, "Kalau kau tak mau menikahiku, bukan cuma pekerjaanmu yang hilang, aku bisa buat hidupmu lebih buruk dari utang itu." Demi ibuku, aku pasrah dan menikahinya. Akhirnya, pernikahan itu terjadi tanpa sepengetahuan ibuku. Namun, yang tak pernah kusangka, ada rahasia besar yang terungkap saat malam pertamaku dengan Bu Ratna. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang, memandang Bu Ratna yang duduk di kursi dekat jendela, memandangi langit malam. Aku merasa terjebak dalam situasi yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Hati berdebar-debar, tubuh terasa kaku, dan pikiranku berputar-putar mencoba mencari jalan keluar. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan, tak tahu bagaimana melanjutkan malam ini. Bu Ratna menatapku dengan mata lembut, kemudian perlahan berdiri dan berjalan mendekat. Langkahnya tak terburu-buru, namun penuh dengan keteguhan. Aku bisa merasakan suasana tegang, begitu banyak ketidakpastian di antara kami. Saat dia berhenti tepat di depanku, pandangannya bertemu dengan mataku, dan untuk sejenak tak ada kata-kata yang keluar. Aku hanya bisa menatapnya dengan campuran rasa takut dan rasa bersalah yang tak terungkapkan. "Reza," suara Bu Ratna terdengar lembut, hampir seperti bisikan, "kau tak perlu malu, ini hanya kita berdua." Aku hanya bisa mengangguk, merasa gelisah. Ketika dia melangkah maju, tanganku tanpa sadar bergerak sedikit, seakan ingin meraihnya. Kami saling pandang, dan dalam heningnya malam, aku bisa merasakan jantungku berdegup lebih kencang. Tangan Bu Ratna yang lembut menggenggam tanganku, perlahan mengalirkan kehangatan yang membuat tubuhku sedikit lebih rileks. Rasanya seakan semua kekhawatiran dan keraguan yang ada dalam hatiku mulai menguap sedikit demi panel sedikit. Dia kemudian memegang wajahku dengan lembut, mengusapnya dengan jarinya. Gerakannya sangat hati-hati, seolah-olah dia bisa merasakan betapa cemasnya aku. Ketegangan semakin terasa ketika dia mulai mendekat, bibirnya menyentuh bibirku dengan lembut. Momen itu memunculkan perasaan yang campur aduk dalam diriku. Malu, terkejut, bahkan sedikit takut. Namun, aku tahu aku tak punya pilihan lain. Ini adalah jalan yang harus kutempuh untuk membantu ibuku keluar dari jeratan utang. Sentuhan lembutnya mulai lebih dalam, dan aku merasa tubuhku terangkat sedikit dari kursi. Tangan Bu Ratna menyelusuri bahuku, mencoba merangkulku, dan aku tak bisa menahan diri. Perlahan, aku merangkulnya kembali, meski jantungku berdegup kencang. Ini bukan sesuatu yang pernah kubayangkan sebelumnya. Mencium nenek yang jauh lebih tua dariku, wanita yang selama ini hanya kulihat sebagai sosok yang kuat dan penuh kuasa. Namun, malam itu,
Semua berubah. Perlahan, aku merasa ada ketulusan dalam pelukannya, meskipun tubuh kami saling bertabrakan dengan rasa canggung. Suasana yang semula penuh ketegangan kini mulai terasa lebih intim. Sentuhan-sentuhan kecil itu, yang awalnya terasa kaku, mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih hangat. Tak perlu takut, Reza, kata Bu Ratna dengan suara yang penuh kasih sayang, aku di sini untukmu. Malam itu, meski penuh dengan rasa cemas dan ketidakpastian, aku mulai merasakan sisi lain dari Bu Ratna, sisi yang tidak pernah ku ketahui, sisi yang penuh kesepian dan trauma dari masa lalunya. Namun, saat itu juga, aku menyadari bahwa hidupku akan terjalin lebih dalam dengan kehidupannya, tak hanya karena utang ibuku, tetapi karena aku sudah terperangkap dalam dunia yang jauh lebih kompleks daripada yang pernah kubayangkan. Keesokan paginya, setelah malam penuh kecanggungan itu, aku kembali ke rutinitasku sebagai karyawan hotel. Namun, hari itu terasa berbeda. Bu Ratna memanggilku ke ruang kerjanya di lantai atas hotel. Dengan senyum yang lebih lembut dari biasanya, dia memberi isyarat untuk duduk di depan mejanya. Reza, katanya sambil membuka laci meja, aku tahu kau masih cemas, tapi ingat, kita sudah melalui banyak hal bersama. Aku hanya mengangguk, mencoba menahan kegelisahan yang semakin membebani pikiranku. Ketika dia mengeluarkan amplop besar dari dalam laci, mataku langsung tertuju pada isinya. Bu Ratna meletakkan amplop itu di depanku, dan aku bisa melihat dengan jelas bahwa itu adalah uang dalam jumlah yang sangat banyak. Aku tahu tentang utang ibumu, lanjut Bu Ratna dengan suara pelan, dan aku juga tahu betapa beratnya beban yang kau pikul. Tapi ini, Reza, aku memberikanmu uang ini untuk membantu ibumu. Aku terdiam. Uang itu jumlahnya sangat besar, cukup untuk melunasi utang ibuku yang ratusan juta. Aku merasa terharu, tetapi pada saat yang sama, ada perasaan tidak nyaman yang menyelubungi hatiku. Aku merasa seolah-olah terjebak dalam suatu permainan yang lebih besar dari apa yang bisa ku mengerti. Bu Ratna, aku tidak tahu harus bagaimana mengucapkan terima kasih, kataku dengan suara terbata-bata. Bu Ratna tersenyum tipis. Kau tidak perlu berterima kasih, Reza. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita. Kau dan ibumu akan bebas dari utang itu, dan aku hanya ingin membantu. Namun, saat itu juga, aku mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam di balik semua ini. Aku tahu ada sesuatu yang dia sembunyikan. Aku belum siap untuk mengetahui lebih banyak, tetapi entah kenapa, aku merasa aku harus mengambil uang itu. Ibuku, yang selama ini mengeluh karena tidak bisa melunasi utangnya, pasti akan sangat berterima kasih. Namun, ada satu hal yang membuatku gelisah. Pada saat aku pulang dan memberitahukan ibuku tentang uang yang telah kuterima, aku tidak bisa memberitahunya bahwa uang itu berasal dari pernikahan yang terpaksa ini. Ibuku tidak tahu tentang pernikahanku dengan Bu Ratna. Dia tidak tahu bahwa aku sudah melakukannya untuk melunasi utangnya. Pernikahan ini adalah rahasia, sesuatu yang kami sembunyikan dari semua orang, dan ini yang membuatku merasa semakin terperangkap. Aku tahu aku bisa melunasi utang ibuku dan mengubah nasib kami, tetapi aku juga harus menjaga rahasia ini. Bu Ratna, dengan segala kekuasaannya, memberiku pilihan yang sangat sulit. Apakah aku akan terus menyembunyikan kenyataan ini? Apa yang akan terjadi jika ibuku akhirnya tahu kebenarannya? Hari-hari berlalu sejak malam pertama yang canggung itu. Kami berdua memilih untuk bersikap biasa, seolah tidak ada yang berubah. Tapi, sesekali, saat aku lewat di depan ruang kerja Bu Ratna, dia akan memandangku dengan tatapan yang sulit kuartikan, tatapan yang entah mengandung harapan, rasa puas, atau bahkan kepemilikan. Aku masih bekerja seperti biasa, menyambut tamu, mengurus pemesanan kamar, dan memastikan hotel tetap berjalan sesuai standar.
Namun, kini ada beban yang selalu aku bawa kemanapun aku pergi, sebuah rahasia besar yang bahkan tidak aku ceritakan kepada ibuku sendiri. Suatu malam, saat aku pulang lebih awal dari hotel, ibuku menyambutku dengan senyuman cerah yang sudah lama tidak kulihat. Reza, ibu baru saja bicara dengan pihak koperasi. Hutang kita sudah lunas. Bagaimana bisa, Nak? Apa kau dapat pinjaman dari bank? Aku tercekat, jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku tidak menyangka mereka akan menghubungi ibu secepat itu. Aku dapat bantuan dari atasan di hotel, Bu. Kebetulan beliau tahu kondisiku, jawabku sambil mengalihkan pandangan. Ibuku memelukku erat. Nak, kau tahu, ibu selama ini merasa bersalah. Ibu nyaris menjual semua barang di rumah, tapi kau malah mengorbankan segalanya untuk ibu. Aku hanya terdiam, tidak tahu harus bahagia atau justru merasa bersalah. Aku bukan hanya mengorbankan tenaga atau waktu. Aku mengorbankan masa mudaku sendiri dengan menikahi wanita yang usianya hampir 3 kali lipat dariku, seorang nenek-nenek yang kini menjadi istriku, meski tak pernah terdengar seperti istri dalam bayanganku. Beberapa hari setelah itu, aku mulai menyadari sesuatu yang aneh di hotel. Rekan-rekan kerjaku mulai menatapku dengan pandangan berbeda. Ada yang seolah iri, ada yang mencibir, ada pula yang justru makin mendekat dengan nada-nada menggoda. Salah satu dari mereka, Dinda, seorang resepsionis yang biasa ramah padaku, menyapaku dengan senyum sinis. Wah, Mas Reza, sekarang dekat banget ya sama pemilik hotel? Tiap malam katanya suka diajak ngobrol di ruangan pribadi, ya? Aku pura-pura tertawa kecil, tapi tubuhku membeku. Apakah mereka mulai curiga? Di sisi lain, Bu Ratna semakin sering memintaku untuk makan malam bersamanya, kadang di restoran hotel, kadang di villa pribadinya. Dia selalu bersikap halus, menyuapiku cerita-cerita masa lalunya dan memperlakukanku seolah aku adalah kekasih pertamanya. Tapi, semakin aku mendekat, semakin aku sadar bahwa wanita ini menyimpan luka dalam yang tidak pernah sembuh. Dulu aku pernah percaya pada cinta, katanya suatu malam saat kami duduk berdua di balkon villa, tapi dia menghancurkan hidupku, Reza. Sejak itu, aku tak pernah mau membuka hati, sampai kau datang. Aku hanya menunduk, hatiku tercabik. Aku bukan cinta. Aku hanya pelarian. Seorang pria muda yang diseret masuk ke dalam dunianya karena kebutuhan. Dan ketika ia menyentuh tanganku malam itu, seperti malam pertama kami dulu, hatiku tak lagi berdegup karena malu, tapi karena takut. Takut akan hari ketika semuanya akan terbongkar. Hari itu, langit mendung, seperti mencerminkan pikiranku. Aku sedang duduk di belakang hotel, merokok diam-diam. Sejak pernikahan diam-diam itu, dadaku penuh dengan kecemasan yang tak bisa aku bagi ke siapapun, bahkan dengan ibuku sendiri. Aku tahu pernikahan ini bukanlah yang normal. Tidak ada pelaminan, tidak ada pesta, hanya aku, Bu Ratna, penghulu, dan 2 orang saksi yang entah siapa mereka. Semua berlangsung diam-diam, dan setelahnya, aku langsung kembali bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. Beberapa hari setelah malam pertama itu, Bu Ratna memanggilku ke ruang pribadinya. Di sana, ia memberikan sebuah amplop coklat tebal. Aku sudah urus semuanya. Ini uangnya, 120 juta. Utang ibumu lunas sekarang, katanya sambil menatapku dengan sorot mata yang dalam, terlalu dalam untuk bisa kuhadapi dengan tenang. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Bu. Panggil aku istri, ujarnya lirih, setengah menggoda, setengah menuntut. Aku tercekat, lalu mengangguk kaku. Terima kasih, istriku. Malam itu, aku pulang dengan tangan gemetar. Uang itu aku serahkan ke ibuku dengan alasan bahwa atasanku di hotel merasa kasihan dan meminjamkannya tanpa bunga. Ibu tak berhenti menangis, memelukku erat sambil berkali-kali mengucap syukur. Aku ingin jujur, ingin bilang yang sebenarnya, tapi bagaimana aku bisa? Apa yang harus kukatakan, bahwa aku telah menikah dengan nenek pemilik hotel hanya demi uang? Di hotel, Bu Ratna semakin sering muncul di dekatku.
Kadang duduk di lobi hanya untuk melihatku bekerja, kadang datang ke pantry, berdiri di dekatku saat aku sedang menyusun laporan harian. Dia menyentuh lenganku, merapikan kerah kemejaku, lalu tersenyum puas. Semua itu ia lakukan di depan karyawan lain, halus tapi cukup mencolok. Mereka mulai membicarakannya. Ada apa sih sebenarnya sama Mas Reza dan Bu Ratna? Bisik salah satu OB kepada temannya, tepat saat aku lewat di koridor. Gosip makin menyebar, dan aku mulai kehilangan fokus. Rasanya seperti berjalan di atas tali yang setiap saat bisa putus. Puncaknya, suatu siang yang terik, saat aku sedang membantu tamu di resepsionis, seorang pria tua dengan jas mahal datang dan langsung menghampiri Bu Ratna. Dari kejauhan, aku melihat mereka bertengkar pelan. Pria itu menatapku tajam, lalu mengangguk pelan ke arah Bu Ratna sebelum pergi. Setelah pria itu pergi, Bu Ratna memanggilku masuk ke ruangannya. Wajahnya tidak seperti biasanya, tidak tenang, tidak anggun, justru tampak marah dan panik. Reza, aku ingin kau tahu, pria tadi itu keponakanku. Dia mencium sesuatu. Dia bisa saja membongkar semuanya ke dewan direksi. Aku menelan ludah. Terus, kita harus bagaimana? Dia menatapku dalam, lalu berbisik pelan, kalau dia sampai tahu bahwa kita menikah, aku bisa kehilangan posisi, bahkan sahamku. Aku butuh kamu tetap bersikap seperti bawahan biasa, tapi tetap menjadi suamiku di balik pintu. Aku terdiam seketika. Aku merasa seperti boneka, disimpan dalam lemari, hanya dipakai saat dibutuhkan. Namun, saat itu, aku belum tahu bahwa bukan cuma keponakannya yang curiga. Seseorang dari masa lalu Bu Ratna akan muncul, seseorang yang bisa mengubah segalanya. Beberapa hari berlalu dalam sunyi yang mencemaskan, seperti bom waktu yang tinggal menunggu detik terakhirnya. Aku kembali ke rutinitasku, tapi setiap langkah terasa berat. Gosip di hotel semakin liar, dan tatapan rekan-rekan kerjaku semakin sulit kuhindari. Suatu malam, saat aku sedang menyelesaikan laporan di pantry, Bu Ratna muncul di belakangku. Reza, katanya dengan nada yang lebih serius dari biasanya, ada seseorang yang tahu tentang kita. Bukan keponakanku, tapi seseorang yang jauh lebih berbahaya. Aku memandangnya, jantungku berdetak kencang. Siapa? Tanyaku, hampir tak bisa mendengar suaraku sendiri. Bu Ratna menarik napas dalam-dalam. Mantan suamiku, katanya pelan. Dia masih hidup, dan dia tahu tentang pernikahan kita. Dia mengancam akan membongkar semuanya kecuali aku memberikan apa yang dia inginkan. Aku terpaku. Tak tahu harus berkata apa. Dunia yang sudah terasa rumit kini menjadi semakin gelap. Aku, seorang resepsionis biasa, kini terjebak dalam permainan kekuasaan, rahasia, dan masa lalu yang tak pernah kuharapkan. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku bisa melindungi ibuku, menjaga rahasia ini, dan keluar dari jeratan Bu Ratna yang semakin erat mengikatku? Setiap hari, Reza menjalani rutinitas kerja dengan hati tak tenang. Setiap malam, ia harus berpura-pura menjadi suami penuh perhatian bagi Bu Ratna, meski perasaannya jauh dari itu. Hingga suatu malam, saat hendak menutup shift malam dan berjalan menuju ruang privat Bu Ratna, ia melihat sebuah mobil hitam mewah berhenti di halaman hotel. Dari dalamnya keluar seorang pria berusia sekitar 60-an, mengenakan setelan rapi, jam tangan mewah, dan tatapan tajam yang menyapu lobi hotel, seolah mencari sesuatu atau seseorang. Reza memperhatikan dari kejauhan, merasa ada yang aneh dari ekspresi pria itu. Pria itu mendadak mengubah raut wajahnya begitu melihat potret besar Bu Ratna yang terpajang di dinding dekat lobi. Ia mendekati meja resepsionis dan bertanya, apakah Bu Ratna sedang ada di sini? Salah satu resepsionis mengangguk, sedang di ruangannya, Pak, tapi biasanya tidak menerima tamu malam-malam. Tanpa menunggu izin, pria itu langsung berjalan menuju ruang kantor utama. Reza sempat mengejarnya, tapi baru satu langkah, tangannya ditarik seseorang dari arah berlawanan. Mas Reza, itu tamu VIP, ya, bisik salah satu staf wanita dengan mata penasaran. Reza hanya menggeleng pelan, enggak tahu, tapi dia kayaknya orang penting. Tak sampai 5 menit, pintu ruangan Bu Ratna terdengar dibanting. Pria itu keluar dengan ekspresi penuh amarah, lalu menatap Reza lekat-lekat. Kau Reza ya? Reza mengangguk, bingung dan tegang.
Pria itu mendekatkan wajahnya, berkata, "Kau tahu siapa sebenarnya wanita itu? Dia bukan sekadar pemilik hotel. Dia janda yang sudah berkali-kali menikah secara diam-diam, dan semua suaminya adalah pria muda yang akhirnya menghilang entah kemana." Reza tercekat. "Maksud Anda?" Pria itu mendekat lagi, bisikannya membuat tengkuk Reza merinding. "Hati-hati, nak, kamu mungkin berikutnya." Tanpa penjelasan lebih, pria itu pergi, meninggalkan Reza yang kini bukan hanya bingung, tapi juga takut. Malam itu, dengan langkah berat, Reza mendatangi ruang Bu Ratna. Saat masuk, ia melihat Bu Ratna berdiri di depan jendela, memandang lampu kota yang redup. "Aku tahu dia datang," katanya tanpa menoleh. "Dia mantan tunanganku dulu. Aku batal menikah dengannya karena dia selingkuh dengan sahabatku. Sejak saat itu, aku tak percaya cinta. Aku hanya percaya kesetiaan yang dibayar lunas." Reza berdiri kaku, menyadari Bu Ratna menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang ia bayangkan, mungkin lebih dari yang sanggup ia hadapi. Sejak malam itu, pikiran Reza tak pernah tenang. Ucapan pria misterius itu terus terngiang, semua suaminya menghilang. Kata-kata itu tak bisa ia lupakan. Kini, setiap kali Bu Ratna mendekatinya dengan senyuman yang dulu terasa seperti kekuatan, kini terasa mengintimidasi. Setiap sentuhannya terasa seperti jerat tak terlihat. Reza mulai mencari tahu secara diam-diam. Ia menyelidiki arsip hotel, mengakses data pegawai lama dan dokumen-dokumen tua yang seharusnya tak boleh ia buka tanpa izin. Di folder penuh debu berlabel "arsip pribadi", ia menemukan beberapa nama yang tidak tercatat sebagai staf hotel, melainkan sebagai tamu khusus. Nama-nama lelaki muda, usia mereka tak jauh dari Reza, semua menginap dalam waktu lama, lalu hilang begitu saja dari catatan. "Apa ini suami-suami sebelumnya?" bisik Reza sendiri, jantungnya berdegup kencang. Salah satu nama, Gilang Setiawan, terasa unik. Rasa penasaran membawanya mencari nama itu di media sosial. Anehnya, akun-akun atas nama itu seperti mati, tak ada aktivitas, tak ada tanda bahwa mereka pernah benar-benar ada. Reza mulai mencurigai Bu Ratna menyimpan lebih dari sekadar trauma masa lalu, tapi ia belum punya bukti cukup. Semua hanya dugaan. Hingga suatu hari, di gudang belakang hotel yang sudah lama tak digunakan, Reza menemukan koper besar berwarna merah, terkunci rapat, seolah tak dibuka selama puluhan tahun. Koper itu tersembunyi di antara tumpukan perlengkapan lama dan rak besi berkarat. Ketika ia tarik pelan, debu berterbangan. Dengan susah payah, ia membuka resleting koper itu, dan apa yang ia temukan membuat tubuhnya lemah seketika. Baju pria, dompet kosong, dan jam tangan yang masih menyala, semuanya dalam kondisi bersih, seolah belum lama digunakan. Reza terjatuh duduk, napasnya memburu, keringat dingin mengalir di pelipis. Rasa takut menyergapnya seperti kabut tebal. Semua petunjuk mengarah pada satu hal, Bu Ratna menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Malam itu, saat kembali ke kamar, Bu Ratna menatapnya dengan senyum lembut yang terasa asing. "Kamu sudah mulai nyaman jadi suamiku, kan?" Reza hanya diam, tapi di balik diamnya, ia mulai menyusun rencana. Jika ia tak segera tahu apa yang terjadi, mungkin ia akan jadi orang berikutnya yang menghilang tanpa jejak. Reza mulai menjauh dari Bu Ratna. Ia tak bisa lagi menatap matanya seperti dulu. Rasa penasaran berubah menjadi ketakutan. Ia tidur terpisah, sering menghindar dengan alasan pekerjaan. Tapi Bu Ratna bukan perempuan bodoh. Ia tahu ada yang berubah dari Reza, dan ia tak suka kehilangan kendali. Malam itu, Reza pulang lebih larut dari biasanya. Hotel tampak sepi, tak ada satupun staf di lobi. Heningnya malam terasa menyesakkan. Saat ia masuk ke kamar, lampu sudah padam, hanya lilin menyala di sudut ruangan. "Reza, kamu kemana aja?" Suara Bu Ratna muncul dari belakang, dingin dan berat. Reza menelan ludah, "Maaf, aku lembur." Bu Ratna mendekat, wajahnya bukan lagi wajah manja seperti biasa. Pandangannya tajam, tangannya memegang kotak kecil berwarna hitam. "Aku tahu kamu mulai menyelidik, Reza," suaranya tenang tapi menusuk. "Dan aku benci pengkhianat." Reza mundur selangkah. "Bu, aku cuma..." Bu Ratna memotong,
Sudah terlalu banyak pria muda seperti kamu, sok perhatian di awal, lalu mulai mencuri-curi informasi, menggali masa laluku, dan mencoba lari. Ia mendekat lagi, napasnya terdengar berat, matanya berkaca-kaca. Aku trauma, Reza. Aku dulu ditinggal oleh semua orang. Maka sejak itu, aku tak pernah mau ditinggalkan lagi. Reza mencoba kabur, tapi pintu kamar sudah terkunci. Saat ia membalikkan badan, semua terasa gelap. Entah apa yang ditaburkan Bu Ratna ke arahnya, mungkin gas atau bubuk bius. Pandangannya kabur, tubuhnya lemas. Malam itu menjadi malam terakhir yang bisa ia ingat. Beberapa bulan kemudian, seorang resepsionis baru menggantikan posisi Reza. Tak ada lagi nama Reza di daftar karyawan. Ibunya pun tak pernah tahu bahwa ia pernah menikah. Baginya, Reza hanya anak yang tiba-tiba hilang kontak, menghilang entah kemana. Sementara itu, Bu Ratna kembali tersenyum setiap pagi di lobi hotel, menyapa tamu-tamu dengan lembut, seolah tak pernah ada yang terjadi, seolah semua suami-suami mudanya hanya ilusi dalam cerita hotel itu.